Ya, yang dibahas di minggu ke-6 ini ada relasi dan fungsi untuk TRPL ya. Dan kemampuan akhir yang direncanakan. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Cartesian product, menjelaskan pengertian relasi, mempresentasikan persoalan relasi, menginverskan relasi, melakukan operasi kombinasi dan komposisi relasi, dan menjelaskan pengertian fungsi, menginverskan fungsi, melakukan operasi komposisi fungsi, mengetahui beberapa fungsi khusus, mengetahui fungsi rekursif. Dan ini semua dibahas dalam pokok bahasan minggu ke-6 ya. Ada Cartesian product, relasi, representasi relasi, relasi inverse, kombinasi dan komposisi relasi, fungsi, fungsi inverse, komposisi fungsi, beberapa fungsi khusus, dan fungsi rekursif. Ini kalau dulu ya, ini juga sudah pernah dibahas di mata kuliah IF maupun TRM ya. Ini juga pernah dibahas. Kalau dulu itu ceritanya dibahas jadi 3 pertemuan ya. Ini ada mulai dari relasi gitu ya. Relasi minggu 12, fungsi, kemudian ada fungsi lagi gitu ya. Ini materinya juga berupa PPT sebenarnya ya, PPT, kemudian udah saya record juga harusnya ya di YouTube gitu ya, sehingga ada record. Bedanya kalau di sini, kalau di PPT kan ada gambar bergeraknya gitu ya. Nanti kalau di di materi yang sudah di-share itu adalah PDF ya, bukan PPT. Sehingga ya lebih menarik PPT harusnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas kita bahas yang di PDF ya. Dimulai dari Cartesian product ya. Ini ada definisinya, perkalian Cartesian atau istilah lain dari Cartesian product dari himpunan A ke himpunan B. Kemarin juga sudah dipahami ya, ada himpunan ya, himpunan seperti himpunan mahasiswa gitu ya. Di dalam himpunan ada anggotanya gitu ya. Anggota atau elemen. Di sini misalkan dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut order pairs gitu ya. Nanti dibuat perpasangan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B gitu ya. Kemudian ada notasinya. Jadi sampai order pairs gitu ya. Bentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B gitu ya, dimana notasinya perkalian ya, A kali B gitu ya. Ini A B berarti ada anggotanya A dan B, kemudian dimana A elemen dari himpunan A, kemudian B ini anggota elemen dari himpunan B. Contoh himpunan A itu ada A, B anggotanya, kemudian himpunan B ada 1, 2, 3. Maka kalau Cartesian produknya, kalau Anda lihat ini apa? Berurutan ya. A dengan 1, kemudian A dengan 2, A dengan 3 gitu ya. Baru berlanjut ke B. B dengan 1, B dengan 2, dan B dengan 3. Ini berurutan ya. Kemudian ada konsep relasi dan representasinya gitu ya. Ini ada definisi relasi antara A dan B adalah himpunan bagian gitu ya. Relasi antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Masih menyantum yang tadi A kali B gitu ya. Karena yang disebut relasi adalah bagian dari
Cartesian product tadi. Nah, jadi relasi ya, komplement dari A kali B gitu ya. Cartesian produknya ada A kali B tadi sudah disebutkan ya, maka relasi menyatakan jumlah buku yang dibeli. Ini sebagai contoh ya, maka relasinya dapat dituliskan dengan relasi R ya, ada A, 1 B, 3. Ini sebagian aja, contoh aja ya, jadi tidak semuanya karena bagian dari. Kemudian dalam database ada relasi sama dengan tabel yang menghubungkan entitas atau tabel yang menghubungkan tadi anggota tadi gitu ya. Di relasi kita bisa representasikan gitu ya dengan pertama ada diagram panah. Nanti kelihatan ya diagram panah, relasi R ini ada tadi buku gitu ya yang dibeli. R ada A, 1 B, 3 gitu ya. Nah, di situ kalau Anda lihat kita buat dua himpunan, tadi ada himpunan A, himpunan B gitu ya. Kemudian beserta anggotanya A, B, 1, 2, 3, kemudian R-nya relasinya A1, B3. Karena buku tadi, buku saja ya, langsung kita hubungkan antar himpunan tadi, A dengan 1, A,1, B dengan 3, B,3. Begitupun cara lainnya selain diagram Venn, diagram panah itu ada berupa tabel. Relasi dapat direpresentasikan dengan tabel. Kolom pertama menyatakan daerah asal atau domain gitu ya. Kolom pertama ini ada dua kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 1 A, kolom 2 B gitu ya. Sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil atau range. Domain, kodomain, ini istilah lainnya gitu ya. Begitupun dengan cara matriks, misalkan ada R adalah relasi dari himpunan A ya, ada A1, A2, A3 seterusnya sampai A ke M, dan juga B, ada B1, B2, B3 seterusnya sampai B ke N. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M gitu ya, sama dengan MIJ gitu ya. Kemudian ya IJ itu seperti yang kemarin ada baris kolom gitu ya. Lanjut yang dalam hal ini MIJ ada 1, ada 0, ada A, I, A, B, J, ini elemen R relasi ya, kemudian ada yang bagian bawah itu bisa jadi bukan elemen R. Kemudian M, matriks M atau range relasi ya, hasilnya sama dengan ini kalau dilihat dari A, himpunan B, himpunan A ke bawah, himpunan B ke kanan gitu ya, dan A ke bawah ada A1, A2, A3 seterusnya sampai A ke M, B1 juga B1, B2, B3 seterusnya sampai ke Bn. Nah, kemudian apa range-nya, relasinya yang di bagian dalam matriks itu M11, M12 seterusnya sampai M1n, M21, 22 seterusnya sampai M2n. Begitupun ke bawah M ke M 1 kolom 1 ya, M ke M 2 kolom kedua seterusnya. Nah, di sini yang di dalam ini ya, matriks ini dia adalah hasil dari relasi ya. Nanti timbul misalkan nanti ada contohnya ya, relasinya saja. Elemen matriks pada posisi IJ bernilai 1 jika A I dihubungkan dengan BJ dan bernilai 0 jika A I tidak dihubungkan dengan BJ. Jadi kalau nggak ada relasinya, nggak ada hubungannya, nilainya 0 gitu ya. Kalau ada maka nilainya 1. Nah, seperti apa? Nah, tadi itu ada contohnya ya. A1 ya. Nah, ini tadi. A1 dan B3. A1 dan B3 maka sama kita tulis dulu anggota A, kemudian anggota B gitu ya. Ada AB, ada 1 2 3. Tinggal dicari relasinya. Berarti A1 berarti ada angka satunya di sini. A dengan 1. Kemudian dilihat A dengan 2 enggak ada, A dengan 3 enggak ada, 0 0 ya. B dengan 1 0, B dengan 2 0, terakhir ada B dengan 3 ya 1. Maka ditulis seperti ini matriksnya. Jadi matriks representasinya ini tanpa anggota yang dicantumkan gitu ya. Jadi 1 0 0 0 0 1 gitu ya. Dan ini ada beberapa sifat relasi gitu ya, macam-macam ya. Ada relasi yang didefinisikan pada sebuah himpunan dapat memiliki seperti
refleksif, menghantar, setangkup, tolak setangkup. Nah, refleksif gitu ya. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A itu ya, ini elemen R. Relasi untuk setiap A elemen dari himpunan A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A gitu ya, sedemikian hingga A, A gitu bukan elemen R. Kemudian ada yang menghantar transitif ya, ini dimana relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan juga B, C ini elemen R, maka AC elemen R untuk ABC elemen A, berarti semuanya ya masuk di elemen A. Karena tadi sudah disebut AB dan BC gitu ya. Setangkup atau simetrik gitu ya. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup ya jika A, B elemen R, maka B, A elemen R gitu ya. Ini untuk A, B elemen R A. Himpunan A disebut setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika A, B elemen R tetapi B, A bukan elemen R. Ada lagi selain setangkup atau simetrik gitu ya. Simetrik itu dibalik sama ya, balikannya AB kemudian BA. Tolak setangkup atau antisimetrik gitu ya. Relasi R pada himpunan A sedemikian hingga A, B elemen R dan B, A elemen R hanya jika A nilainya sama dengan B gitu ya. Untuk A, B elemen A disebut tolak setangkup ya, dengan syarat tadi nilai yang sama. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika elemen berbeda A dan B sedemikian hingga misalkan A, B elemen R dan juga B, A elemen R. Perhatikan ya bahwa relasi yang tidak setangkup tidak selalu berarti sama dengan tolak setangkup. Ini misalkan ada R 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 4, 4. Ini tidak setangkup dan juga tidak tolak setangkup. Dimana R ini tidak setangkup, relasinya tidak setangkup karena 4,2 nilainya elemen R ya, 4,2, tetapi 2,4 bukan elemen R. Ini 2,4 gak ada di sini ya, maka tidak setangkup gitu ya. Dibalik tidak ada, tidak setangkup tadi. Kemudian selain tidak setangkup, simetrik, tidak tolak setangkup. Ini tadi tidak tolak setangkup. Tanda setangkup dibalik sama gitu ya, tidak setangkup dibalik ternyata balikannya bukan elemen R gitu ya. Kemudian tolak setangkup, ini dilihat ya, tidak tolak setangkup karena 2,3 elemen R dan 3,2 elemen R, tetapi 2 tidak sama dengan 3. Di sini dibalik nih, 2,3 dengan 3,2 dibalik. Akan tetapi nilainya 2 itu tidak sama dengan 3. Karena tidak sama disebut dengan tidak tolak setangkup gitu ya. Ini contoh-contohnya. Selain itu ada relasi inverse gitu ya. Kemarin ada kebalikan, inverse atau kebalikan. Definisi misalkan ada R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B gitu ya. Inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1 ya. Inverse dari R adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R pangkat min 1 atau inverse dari R. Relasi inverse R sama dengan B, A, B, B, A, di mana A, B elemen relasi ya, elemen R. Balik. Ini contohnya R sama dengan A, 1, D, 3. Dan R inverse sama dengan 1, A, 3, B. Nah, ini kebalikannya ya, masuk di elemen R. Kemudian ada lagi kombinasi relasi ya. Nah, ini definisi jika R1 dan R2, ini kita bahas ada dua relasi ya. R1, R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke B himpunan ya, maka operasi di situ ada
berbagai operasi di R1 dan R2 ya. Nah, ini ada intersect ya, atau ada gabungan gitu ya. Kemudian ada selisih gitu ya. Kemudian XOR gitu ya. Nah, ini juga semuanya operasi dari antara dua relasi. Juga adalah relasi dari A ke B. Oke. Dan ada lagi komposisi relasi, composition ya. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B gitu ya. A ke B, R dulu ya. Dan juga ada S lagi. S adalah relasi dari himpunan B ke C. Ada dua relasi, ada R sama S gitu ya. Dari A ke B lanjut B ke C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S lingkaran, simbolnya lingkaran ya, R gitu ya. S komposisi relasi dari R gitu ya. Dinotasi dengan S, R ya, adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh komposisi relasi R dan S sama dengan gitu ya, A, C gitu ya. Berarti ada anggota A sama C gitu ya, dimana A ini elemennya A, himpunan A, kemudian C itu adalah elemen dari matriks C, dan untuk beberapa ada juga B ini elemen anggota himpunan B, A, B elemen dari R, dan B, C ini dia elemen S. R sama S tadi relasi R sama S. Ini nanti ada gambarannya biar lebih paham. Komposisi relasi, misalkan ada R relasi yang pertama 1 2 1 6 2 4 3 4 3 6 3 8 adalah relasi dari himpunan 1 2 3 ke himpunan 2 4 6 8. Ini himpunan apa tadi, himpunan A, himpunan B misalkan. Dan S ini relasi juga. Relasi kedua dari ada 2U, 4S, 4T, 6T, 8U. Dia relasi dari himpunan 2468 ke himpunan STU. Ini misalkan himpunan B sama himpunan C ya. Berarti udah ya, ada 3 himpunan, maka komposisi relasi R dan S ya, isi bacanya komposisi relasi R dan S, cuman simbolnya seperti ini ya, dibalik gitu ya. Komposisi relasi R dan S adalah 1U ya. Ini maksudnya apa? Berkelanjutan ya. Kalau bisa Anda lihat 1U itu adalah, ini kan 1 2. Dicari yang di sini angka 2 ya. Ini ketemu 2 dari antara relasi R dengan relasi S gitu ya. Dicari apa penghubungnya, hubungannya dari awal sampai akhir, dari A ke C gitu ya. Ini AC gitu ya. Maka sudah ya 1 2 berarti 2U, jadi 1U ya, dari awal sama akhir 2U. 1 6, adakah angka 6 ini ya, ini ada 6T, berarti langsung 1T ya. Lanjut ada 24, maka adakah angka 4 pertanyaannya ya. Ada 4S sama 4T, berarti 2S sama 2T. Double ya, karena tadi 4-nya ada 2. Lanjut ada 34, 4 tadi juga ada 4S sama 4T, berarti 3T sama 3U. Ada lanjutannya enggak? Setelah 3, 6 sama 8, selesai, itu terakhir ya. 36, 38, lanjut 3T sama 3U, selesai. Ini kalau bisa berlanjut ya silakan nanti dilanjutkan ya, ada angka 4 misalnya, dan seterusnya. Ini contoh gambaran supaya lebih gampang ya. Tadi ada apa, himpunan A, himpunan B, himpunan C, di mana himpunan A adalah 1 2 3, himpunan B 2 4 6 8, himpunan C STU. Tadi relasi yang di sini yang pertama, relasi ini adalah kita hubungkan garisnya aja dari 1 ke 2, 1 6, 2 4, 3 4, 3 6, 3 8. Kemudian relasi yang kedua ya, itu ada B ke C ya, dari 2 ke U, 4 ke S, 4 ke T, 6 ke T, 8 ke U gitu ya. Ini berhubungan. Ini udah ini ya, berterusan ya, berarti tadi jawab U gitu ya. 1T ya, gitu ya tadi ya. 1U, 1T gitu ya, berlanjut dari awal ke akhir. 2S, 2T ya, kemudian ada 3S,
3T 3U ya, 3S 3T 3U gitu ya. Nah, ini gambarannya lebih mudah. Nah, kemudian ini nanti ada diskusi ya. Diskusi ini yang akan dikerjakan untuk tugas ya teman-teman ya. Nanti silakan dibuat terkait dengan sistem akademik sederhana. Diberikan mahasiswa ada 3 mahasiswa M1, M2, M3. Mata kuliahnya ada MTK dan RPL gitu ya. Dosennya ada di 1, di 2, ada 2 dosen. Maka nanti silakan buat himpunan hasil karya Kartesius ya, mahasiswa kali mata kuliah. Nah, seperti yang contohnya di bawah di atas tadi ya. Berarti M1 MTK, M1 RPL gitu ya, M2 MTK, M2 RPL, M3 MTK, M3 RPL. Nanti dikerjakan agar lebih paham gitu ya. Dan definisi relasi mengambil mahasiswa terhadap mata kuliah ya. Ada R1 gitu ya. Mahasiswa M1 mengambil mata kuliah M1 MTK, M2 MRPL, M3 MTK, M3 RPL. Nah, direpresentasikan R1 dalam bentuk, nah, nanti dibuat dalam diagram panas seperti yang tadi ya, kemudian matriks Binder seperti yang tadi. Ini mudah. Lanjut, tentukan relasi inverse ya. R1 relasi yang pertama ini diinverskan ya, dibalik ya, mata kuliah diambil oleh mahasiswa mana saja. Ini tinggal balikannya, kan udah paham ya tadi. Nah, mata kuliah MTK diambil M1, RPL diambil M2, MTK M3 dan seterusnya. Dan dosen pengampu mata kuliah jadi relasi kedua ya. Relasi kedua adalah MTK D1, RPL D2. Tentukan komposisi relasi R2 R1 ya. R2 R1 ini tadi masih sama ya. Kebalikannya. Komposisi relasi R1 dan R2 gitu ya, untuk mengetahui dosen pengampu masing-masing mahasiswa. Nah, inilah jawabannya nanti ya. Oke. Nah, dari awal sampai akhir dari R1. Jadi M1 ini. M1 MTK, di mana MTK itu di 1, berarti M1 di 1. M2 RPL. Nah, ketemu. Berarti M2 D2, M3 MTK, M3 D1, M3 RPL, berarti M3 D2. Nah, udah ketemu ya, gampang ya, nggak susah. Lanjut, ada lagi fungsi terhadap hubungan antara ukuran masukan dengan kebutuhan waktu program dalam menentukan lama waktu yang dibutuhkan komputer untuk mengeksekusi sebuah program. Kebutuhan waktu sebuah program adalah fungsi dari ukuran masukan, dan ada fungsi sering dipakai untuk mentransformasikan elemen di sebuah himpunan dengan elemen di himpunan lain. Karakteristik fungsi dalam IoT gitu ya. Ada deterministik, ini untuk input suhu yang sama. Kan kita bicara suhu. Fungsi konversi harus selalu menghasilkan nilai digital yang sama gitu ya. Nah, dalam bentuk digital, dimana kemudian domain ini semua kemungkinan nilai input, misalkan tegangan sensor dari 0 sampai 5 volt. Kemudian lagi kodomain atau range itu hasilnya mungkin misal data kelembapan dalam 0%, kemudian ada sampai dengan 100%. Nah, jadi udah lengkap gitu ya. Dalam IoT parameter suhu yang dikonversikan ke dalam bentuk digital, kemudian inputnya dengan tegangan berapa, 0 sampai 5 volt, dan nanti ada hasilnya, outputnya ya, misalkan data yang mungkin, hasilnya mungkin ada data kelembapan 0% sampai 100%. Ya, dengan tadi berapa suhunya, berapa tegangannya gitu ya, kemudian berapa hasil data kelembapannya. Nah, ini gambaran fungsi dimana berlanjut ya. Dari fungsi ini didefinisikan misal A dan B himpunan, relasi F dari A ke B gitu ya, merupakan suatu fungsi jika setiap elemen dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, tepat satu ya, dari A ke B. Tetapi jika F adalah fungsi dari A ke B, maka dapat dituliskan F ya, A ke B di garis panah ke kanan. Artinya F ini memetakan A ke B. Contohnya relasi F gitu ya, ada 1 U, 2 V, 3 W ya.
dari A123 B-nya UVW gitu ya, adalah fungsi dari A ke B. Kenapa? Karena yang di awal di pertama ini dipetakan satu saja, tidak ada yang double ya. Dan relasi F ya 1U 2U 3W dari A sama dengan 1 2 3 4 ke B gitu ya. B-nya ada UVW, ini bukan fungsi dari A ke B. Kenapa? Nah, ini 4-nya belum ikut ya. Di sini nggak ada 4. Lanjut, relasi F ada 1U, 1V, 2V, 3W dari A 12 ke B UVW adalah bukan fungsi dari A ke B. Kenapa? Ya karena yang di depan ini di domainnya ada 2 ya. Harusnya satunya satu saja. Kemudian fungsi F dikatakan 1 ke 1 atau one to one atau injektif jika tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jadi dipetakan 1 ke 1, yang kanan range-nya tidak ada dengan double gitu ya. Kemudian fungsi F dikatakan pada untu atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A. Jadi yang tadi 1 ke 1, yang ini double. Yang doublenya yang di kanan gitu ya. Tapi tetap dengan syarat masuk syarat fungsi. Fungsi F dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijection gitu ya. Jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Double ya, berarti ini tidak hanya 1 ke 1 tadi dan juga ada fungsi pada. Ini contoh gambarannya. Fungsi 1 ke 1 dari kiri ini tetap 1, ke kanannya 1 1 1 3 4. Tidak ada yang double. Kemudian ada fungsi pada ya, yang di kiri CABD gitu ya 1 1, tapi ke kanannya itu ada double ya. Fungsi pada di duanya adalah double. Nah, yang ke kiri bukan fungsi 1 1 maupun pada ya. Kemudian yang kanan bukan fungsi gitu ya. Bukan fungsi, ini soalnya yang di A double. Dia harusnya 1. Adik contoh diskusi silakan nanti dikerjakan juga ya. Sebutkan jenis fungsi dari kasus berikut, nanti dibuat kalau biar mudah digambar ya. Setiap perangkat IoT memiliki alamat MAC address yang unik ya, nanti dibuat permisalan boleh gitu ya. Dan selama semua lampu aktuator di gedung harus bisa dikendalikan oleh sistem. Nah, ini bisa berlantai atau beruangan itu boleh gitu ya, silakan dibuat contohnya. Misalnya proses enkripsi dan deskripsi ya, setiap data asli punya satu data sandi dan sebaliknya. Ini juga bisa dicoba lah, kasih contoh sebagai kerjaan gitu ya. Dan ya ini kalau kemarin langsung pertanyaan yang contoh yang tadi yang sudah pernah saya ajar. Kalau ini dicontoh kasus gitu ya, silakan dikerjakan. Nah, lanjut fungsi inverse. F adalah fungsi berkorespondensi 1 1 ya dari A ke B. Masih tadi 1 ke 1, maka disebut dengan fungsi. Maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. F ke A, kemudian F inverse B gitu ya, balikannya. Fungsi inverse dari F dilambangkan dengan F pangkat min 1. Kemudian misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah himpunan B ya. Kemudian maka F pangkat min 1 inverse FB ya sama dengan A jika FA sama dengan B. Ini kelihatan ya, ada dua himpunan A, himpunan B gitu ya. Kemudian kelihatan fungsi dan fungsi inverse-nya. Fungsi komposisi, tadi kalau ada komposisi relasi gitu ya, ada bener-bener juga komposisi relasi. Sekarang fungsinya, fungsi komposisi dalam IoT, data jaringan langsung dikirim, biasanya melewati beberapa tahap pipeline. Tahap 1 F ya, fungsi F, sensor membaca tegangan dikonversi ke suhu Celcius gitu ya. Kemudian tahap 2 fungsi berikutnya ya, fungsi G, ini suhu Celcius itu akan dirubah ke dalam skala Fahrenheit. Nanti sudah tahu ya, dibaca kemudian
setelah membaca tegangan dikonversi ke Celsius, dari Celsius diubah ke Fahrenheit. Maka proses totalnya adalah fungsi komposisi. Nah, ini sama GF dibalik ya, fungsi komposisi F ke G gitu ya, X kemudian sama dengan ya F ke G ini fungsi komposisi FG sama dengan GFX gitu ya. Ini lebih dipersingkat maksudnya ya. Nah, kemudian ini gambarannya komposisi fungsi, misalkan ada G adalah fungsi dari himpunan A ke B gitu ya, yang ini G. Kemudian F adalah fungsi dari himpunan B ke C, yang di F di sini. Komposisi F dan G dinotasikan dengan FG ya, kebalikannya tadi ya. Ini kalau GF komposisinya dibalik, komposisi fungsinya F. Komposisi fungsi FG dari A ke C didefinisikan oleh komposisi FG ya, A sama dengan FGA. Ini dipersingkat, ini sama saja ya, dari awal sampai akhir seperti yang tadi ya, komposisi relasi ya, komposisi fungsi ini dari awal ke akhir. Lanjut lagi ada fungsi khusus atau fungsi floor dan ceiling gitu ya. Fungsi floor dari X dilambangkan dengan X ya, ada di bawah garis, bukan kurung siku ya, kurung bawah ya, kurung bawah, kurung ceiling gitu ya. Oh sorry, kurung floor ya. Kurung floor bawah, dan fungsi ceiling dari X dilambangkan dengan ini ceiling X gitu ya, batas atas. Kalau tadi batas bawah, batas atas. Nah, ini kemudian apa? Ceiling ya. Floor X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X dibulatkan ke bawah gitu ya. Floor X ya, ceiling X gitu ya, bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Nah, dibulatkan ke atas ya. Gambarannya ini contoh 3,5 dibulatkan ke bawah jadi 3. 3,5 bulatkan ke atas jadi 4, 0,5 jadi turun ya ke bawah, 0,5 turun ke naik ke atas 4,8. Nah, ini turun ke bawah jadi berapa? 4 ya. Nah, ini ke atas jadi 5. Yang ini min 0,5 berarti ke bawah ditambah ya. Jadi min 1 ya. Jadi berapa? 0 gitu ya. Nah, ini juga min 3,5 gitu ke bawah jadi min makin banyak gitu ya. Kalau min 3,5 ke atas jadi 3 saja gitu ya. Kemudian ada fungsi khusus berikutnya, ada fungsi modulo. Nah, ini ada penjelasannya juga lebih gampang, nanti saya ambil jelaskan modulo fungsi. Nah, kalau yang kemarin dulu gitu ya, ini dibagi jadi 3 pertemuan gitu ya. Ini udah hasil fungsi pertemuan 4 ya. Nah, di sini lanjut ya, ini contoh modulo. Nah, modulo kita akan bahas MOD setelah ceiling ya. Fungsi modulo, kalau Anda lihat ya, misalkan A adalah sembarang bilangan bulat ya, dan M adalah bilangan bulat positif. A M mod M gitu ya, A modulo M memberikan sisa pembagian bilangan bulat jika A dibagi dengan M. A mod M berarti sisa dari A bagi M. Contohnya 25 mod 7 gitu ya, sisanya 4 ya. 25 bagi 7 ya, ada sisa. Karena yang paling dekat dengan 7 itu apa? 7 kali 3 ya. 7 kali 3 ada 21. Nah, sisanya 21 kali 5 adalah 4 ya, sehingga di sini ditulis 4. Nah, secara rumus ya ditulis saja nanti A mod M gitu ya, dimana A ini sama dengan 25. Nanti teman-teman buat kayak gini gak apa-apa. Kemudian M nya adalah 7 ya, dimana ini lanjutan sama dengan 25 bagi 7 itu adalah 7 kali 3 ditambah 4, yang 4 ini adalah sisanya, MOD nya ditulis di sini 4. Begitupun dengan 15 MOD 4 ya. Nanti buat aja 15 bagi 4
mana ini pendekatan adalah angka 12 gitu ya. 12 yaitu 4 kali 3 ya. 4 kali 3 12. 12 ke 15 sisa 3, nanti berarti ini hasilnya 3. Nah, ini juga silakan dicari ya hasil 3 6 12 MUD 45, kemudian 0 MUD 5, min 25 MUD 7. Nah, nanti silakan dikerjakan. Lanjut fungsi khusus faktorial gitu ya, untuk sembarang bilangan bulat tidak negatif atau n gitu ya. Kemudian faktorial dari n dilambangkan dengan n faktorial, ada tanda seru. Didefinisikan dengan n faktorial sama dengan 1. Ini kalau n nya 1 ya. Ini hasilnya jadi 1 karena n sama dengan 0. Kemudian bawahnya n lebih dari 0 berarti bisa n nya 1 2 3 4 5 seterusnya gitu ya, menggunakan rumus yang ini. 1 dikali 2 dikali titik-titik berapapun 3 4 seterusnya sampai n min 1, yaitu berapa banyak n nya dikurangi 1 dikali n. Nah, ini contohnya mengerjakan kalau 0 faktorial tadi ya, n nya sama 0, hasilnya adalah 1. Begitu kalau yang 1 faktorial, ini ada contoh sudah saya kerjakan ya. Nah, 1 faktorial bagaimana 3 faktorial gitu ya, 4 faktorial dan 15. Maka ini contohnya 3 faktorial berarti n nya itu sama dengan 3. N faktorial maka 1 2 dikali seterusnya sampai kali n min 1 kali n. Ini rumusnya nanti ditulis ulang ya, biar gak bingung gitu ya. Lanjut 3 faktorial maka 1 dikali n min 1. N min 1 adalah 3 kurangi 1 dikali 3 sama dengan 1 kali 2 kali 3. Nah, ini gampangnya urutannya berurutan. Jadi ketiga itu ada angka 1 2 3 gitu ya. Maka dikalikan ini 1 kali 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Begitupun dengan 4 faktorial maka ditulis sama semua 1 kali 2 kali 3 kali 4 gitu ya. Hasilnya berapa nanti tinggal dihitung ya, tinggal nanti lanjut ada 15 faktorial itu sama. Oke, jelas ya. Nah, ini lanjut fungsi khusus berikutnya ya. Eksponensial dan logaritmik. Nah, ini di sini fungsi eksponensial berbentuk dan fungsi eksponensial berpangkat negatif. Ini sebagai contoh, pangkat n mana 1, n sama dengan 0. Kalau n sama dengan 0 berarti angkanya hasilnya 1. Atau a pangkat 0, berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kemudian bagaimana dengan n lebih dari 0 gitu ya, nanti 1 2 3 4 5 seterusnya gitu ya. Berarti a pangkat n berarti a dikali berapa banyak ya, misalkan 5 berarti a dikali ada 5a. Fungsi eksponensial perpangkatan negatif ya, a pangkat min 1 sama dengan 1 bagi a pangkat n. Nah, a pangkat min n itu seperti 1 per a pangkat n. Begitupun nanti ada fungsi logaritmik berbentuk ya, y sama dengan a log x ya. Dilihat bahwasanya x sama dengan a pangkat y. Nah, ini secara defaultnya rumusnya seperti itu. Contohnya 4 pangkat 3 ya, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat min 3, jadi sama dengan 1 per 4 pangkat 3 ya. 4 log 64 ya, jadi 4 log 4 pangkat 3. 64 itu dicarikan dulu berapa pangkatnya dari depan. Ternyata 64 itu sama dengan angka 4 pangkat 3 di depan ya, sama dengan 3 hasil yang dipangkatkan saja. 2 log 1000, ini contohnya mana tadi? Ini tadi ini ya, x sama dengan x sama y sama dengan a log x sama b sama dengan ya x sama dengan a pangkat x. Itu 64 dicari ya, 4 pangkat 3 hasilnya 3. Kemudian ada 2 log 1000 sama dengan 9. Dari mana 9? Karena kita cari dulu ya. Di sini dengan angka dasar 2 ya.
2 pangkat berapa pertanyaannya. 2 pangkat 9 ada 2 pangkat 10 menuju 1000. Nah di sini kalau dilihat ke bawah ya, ada flooring gitu ya, floornya berarti buatkan ke bawah gitu ya. Tidak pakai 210 ya, tapi kita pakai yang 2 pangkat 9. Nah, kalau 2 pangkat 9 maka yang dihasilkan ya hasilnya adalah 9. Nah ini fungsi rekursif, lanjutannya ada hasil perhitungannya. Dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Contoh fn adalah 1, kemudian 2f min 1 plus n. Kalau n nya sama dengan 0 maka hasilnya 1. Bagaimana jika n lebih dari 0, ada 1, 2, 3 seterusnya gitu ya, maka dipakaikan fungsi ini 2fn min 1 tambah 1. Nah ini ada contoh soalnya. Bagaimana ini hasilnya sudah saya buat ya. Nah ini contohnya, kalau n nya sama dengan 0 hasilnya adalah 1. n sama dengan 0 adalah 1. Bagaimana dengan n nya sama dengan 1 ya, maka di substitusi ya n nya, yang depan ini n ini jadi 1, maka kalau sudah kita tulis 2f dalam kurung 1 min 1 tambah 1 sama dengan 2f 0 gitu ya. 1 kurang 1 kan 0 ya, ditambah dengan 1. 2f0, 2 dikali berapa? 2 dikali berapa? f0 nya adalah 1. Berarti 2 kali 1 ditambah berapa? Ditambah 1. Hasilnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Begitupun dengan fungsi rekursif kedua ya, dikerjakan 2f 2 min 1 ditambah 1 sama dengan 2f1 tambah 1 sama dengan 2f1 itu adalah hasilnya sebelumnya 3 gitu ya, dimasukkan aja. Berarti 2 dikali 3 hasil sebelumnya ditambah 1 sama dengan 7 ya. Begitupun nanti juga begitu fungsi rekursif 3, 4, 5 seterusnya. Oke. Lanjutnya nanti ada tugas. Carilah basis data berdasarkan kasus proyek PBL gitu ya. Kemudian yang sedang dikerjakan kaitkan dengan materi relasi, sebagai contoh pelajari kasus sistem akademik sederhana. Tadi di atas sudah ada contohnya, nanti silakan dicoba. Kemudian ada lagi misalkan G ya, 1B, 2C, 3A, 4B adalah fungsi dari himpunan A ke B gitu ya. Dan F fungsi juga ya, X, B, Y, C, W, D, Z adalah fungsi dari B ke C. Dimana nanti selain A, B ada C juga ya, W, X, Y, Z. Kemudian apa ini? Fungsi, komposisi fungsi ya. Sebagai himpunan pasangan berurutan, nanti silakan dicoba. Berikutnya ada misalkan F adalah fungsi dari X 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 ke X yang didefinisikan oleh fungsi X sama dengan 3X modulo 5. Kemudian tuliskan F sebagai himpunan pasangan terurut ya. Apakah F 1 ke 1 atau pada? Itu nanti silakan di kerjakan ya. Ini saya buatkan tempat uploadnya nanti. Oke. Ini perlu diperhatikan ya, minggu ke-6 gitu ya. Yang dikerjakan adalah contoh diskusi dan halaman terakhir ya. Dikerjakan apa tadi? Contoh diskusi dan halaman terakhir tadi soalnya. Ini kelas A ya.